Halo guys, kembali lagi di channel ini, channel Q Film 454 yang bakalan nge-review segala genre film untuk kalian semua. Film yang bakalan kita review kali ini film Mandarin berjudul Wolf Girl di tahun 2025. Ini film Mandarin terbaru guys. Film ini mengisahkan dua kelompok yang berseteru antara manusia dan klan siluman serigala. Hingga suatu ketika permaisuri dari sang kaisar jatuh sakit dan membutuhkan darah murni dari siluman serigala. Hingga sang raja pun turun tangan untuk membantai klan siluman serigala demi kesembuhan permaisurinya. Namun sang raja Yue ternyata masih belum mampu mengalahkan klan siluman serigala. Bagaimana kelanjutan review film kali ini? Sebelum gue lanjutin, jangan lupa dong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya karena semua itu gratis. Dan jangan lupa guys, pencet loncengnya biar tahu notifikasi review film terbaru dari channel ini. Kisah berawal 10 tahun yang lalu yang dimana Raja Yue memimpin pasukan untuk membasmi siluman serigala Yin Yue. Tapi malah hancur dan tenggelam. Kembali dengan kekalahan, seluruh gang dipenuhi dengan mayat prajurit, bahkan kedamaian bagaikan neraka di dunia. Saat semua orang mengira Raja Yue sudah tidak ada cara lagi, perang malah terjadi pembalikan yang sangat luar biasa. Hanya dalam satu malam, klan serigala bulan perak telah dibantai. Dan pertempuran ini juga membuat 5 master di dalam kerajaan tersebut menjadi terkenal. Salah satu dari master itu yang terlihat di sini ini yang bernama Tun Xing, si mata keranjang. Ya, dia sedang berada di rumah bordir sedang mau ganti oli guys. Namun saat dia lagi mau ganti oli sama si cewek cantik, tiba-tiba saja datang seorang wanita dari klan serigala yang bernama Xunxi. Setelah terjadi perkelahian antara Xunxin dan juga Tun Xing, akhirnya si mata keranjang tewas di tangan Xunxi. Hingga kabar berita itu pun terdengar oleh pihak kerajaan dan seluruh kerajaan, hingga seorang Jenderal Shao pun diutus turun tangan menyelidiki kematian tersebut. Di saat Xunxin melarikan diri ke dalam hutan, ternyata mayat hidup suruhan dari salah satu kelima master berhasil menemukan persembunyian Xunxi. Di dalam pertarungannya kali ini, Xunxin pun terluka parah. Namun ia berhasil ditolong oleh seorang pemuda yang bernama Lu Yuqin dan mereka pun berhasil melarikan diri. Yang pada akhirnya Lu Yuqin pun membawa Xunxin untuk bersembunyi di dalam goa. Namun ternyata persembunyian mereka diketahui oleh si mayat hidup suruhan Yan Er, yang dimana Yan Er lah yang mengendalikan si mayat hidup sebagai senjatanya. Saat keadaan semakin terdesak, beruntung saja sang kakek tua datang. Kita sebut saja nama kakek ini kakek Fajar. Si kakek ini adalah kakak seperguruan dari kaisar kerajaan, sekaligus kakek kandung dari Lu Yuqin si pemuda tadi. Dan si kakek pun berhasil membunuh si mayat hidup atau menyelamatkan nyawa dari Lu Yuqin dan juga Xunxin. Setelah kejadian itu, Lu Yuqin pun membawa Xunxin ke rumah kakeknya dan ia pun meminta agar sang kakek mau membantu menyembuhkan Xunxin. Untuk awalnya si kakek menolak permintaan cucunya, namun karena dipaksa akhirnya si kakek Fajar pun mau mengobati Xunxin. Hingga keesokan malamnya saat Xunxin berjalan di tengah hutan, ternyata ia dibuntuti oleh Yan Er, si wanita pengendali mayat hidup. Namun di sini Xunxin pun berhasil membunuhnya. Setelah membunuh Yan Er, Lu Yuqin pun melanjutkan perjalanannya menuju goa, yang dimana goa tersebut tempat keberadaan Lu Yuqin yang sengaja menyekap sang Jenderal Shao, yaitu jenderal utusan dari kerajaan. Namun berbeda kali ini, alih-alih tipu daya, demi meloloskan diri dari sekapan Lu Yuqin, dia pun berhasil meloloskan diri dari dalam gua tersebut. Hingga kabar kematian dari Yan Er yang dibunuh oleh Xunxin pun terdengar oleh Kaisar Jahat Yue. Hingga dia pun sangat marah besar mendengar kabar tersebut. Saking marahnya, selir yang ada di sampingnya pun ia jadikan tumbal proyek guys, untuk makanan hewan peliharaannya, yaitu ular yang sangat besar.
Karena saking marahnya guys, hingga Kaisar Yue pun mengutus salah satu pendekar hebatnya untuk membunuh kakek Fajar dan menculik Lu Yuqin. Hingga suatu ketika keesokan harinya saat Lu Yuqin mendatangi Xushin, ia terkejut dong melihat nama kakeknya tertulis di batu nisan. Dan sempat terjadi perdebatan antara Lu Yuqin dan juga Xushin. Setelah itu Lu Yuqin pun pergi meninggalkan Xushin di tempat tersebut. Ia lalu mendatangi kakeknya dan bertanya mengapa ada nama kakeknya di batu nisan tersebut. Setelah itu, si kakek Fajar pun bercerita kepada cucunya bahwa ialah yang telah membunuh ibu dari Xushin dan juga seluruh klan Serigala. Namun kenyataan itu semua karena sewaktu itu Kaisar Yue tidak mampu mengalahkan klan Serigala demi mengambil darah murni dari siluman Serigala untuk kesembuhan permaisuri. Hingga akhirnya, Kaisar Yue pun memanfaatkan kesaktian kakek Fajar untuk membunuh Raja Siluman Serigala dan seluruh klannya dengan cara mengadu domba mereka. Dan tibalah di malam bulan purnama yang dimana di malam itu Xushin berubah wujud menjadi serigala. Disitulah para prajurit kerajaan mau membunuh dan memburunya. Namun untuk melindungi kondisi Xushin yang saat itu lemah, Lu Yuqin sudah mempersiapkan jebakan senjata untuk membunuh para prajurit yang diutus oleh Kaisar yang masuk ke dalam hutan guna membunuh Xushin. Dan di sisi lain, si kakek Fajar kedatangan tamu yang tak diundang guys. Seorang pendekar sakti utusan Kaisar Yue yang ditugaskan untuk membunuh si kakek Fajar dan menculik cucunya yaitu Lu Yuqin untuk dijadikan mayat hidup sebagai senjata pamungkas Kaisar untuk membunuh Xushin nantinya. Hingga pertarungan pun tak terelakkan lagi. Sementara di dalam hutan, para prajurit tewas karena perangkap yang sudah dipersiapkan oleh Lu Yuqin. Namun tanpa diduga, Lu Yuqin berhasil tertangkap dan dibawa ke kerajaan. Sementara nasib si kakek dan musuhnya tewas guys berdua guys. Ternyata sebelum si kakek tewas, ia sudah berpesan kepada Xushin yang berbentuk serigala bahwa Xushin harus memiliki sepasang pedang bulan perak untuk menyempurnakan ilmunya guna membunuh Kaisar Yue, dan pedang tersebut berada di rumah si kakek Fajar. Ternyata benar guys, Lu Yuqin sengaja diculik dan akan dijadikan mayat hidup oleh Kaisar Yue yang jahat untuk membunuh Xushin. Sementara itu tekad Xushin sudah menggebu-gebu ingin membunuh Kaisar Yue dan menyelamatkan Lu Yuqin dari sekapannya. Hingga keesokan harinya, Xushin pun mendatangi kerajaan seorang diri dengan membawa sepasang senjata pedang bulan perak yang ia miliki dan diwariskan oleh ibunya. Tak butuh waktu lama, ia berhasil membunuh sebagian prajurit yang menjaga Kaisar di ruangannya. Namun tiba-tiba saja Lu Yuqin datang sebagai mayat hidup yang dikendalikan oleh Kaisar Yue. Ia langsung menghunuskan pedang ke lengan Xushin, yang membuat Xushin kali itu terluka. Saat Lu Yuqin ingin membunuh Xushin, beruntung saja Xushin berhasil mengalahkannya dan Lu Yuqin pun yang sudah menjadi mayat hidup jatuh pingsan. Saat ini Xushin pun langsung memburu Kaisar Yue di kandang ularnya. Saat kondisi terdesak dan hampir saja Xushin mengalami kekalahan, di sini Xushin pun mengeluarkan jurus pedang pembelah jiwa yang diajarkan oleh Lu Yuqin sewaktu itu. Dan akhirnya ia pun berhasil membunuh ular besar peliharaan Kaisar dan juga Kaisar Yue. Kaisar Yue tewas guys. Ending cerita, meskipun Lu Yuqin sudah menjadi mayat hidup, Xushin tetap pergi bersama Lu Yuqin dan tetap tinggal di dalam lembah Nanzhou. Sekian dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya.